Sari Alfiati Suci. Hah? Apa Suci? Ini kagus. Ini kagus dulu. Terus, terus. Udah. Nanti. Mama. Ya. Nanti kagus iki. Kagus.
Ini muridnya teko kabeh gurune ngono. Yo Pak Kagos, silakan mulai. Nggih, Pak. Halo, halo. Suara saya kedengaran nggih? Di emper ya, sinyalnya tuh. Oke. Ya guru nih guru. Ya rakyat tok kene ulat tambah. Apa bu ya? Belum tidak benar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini mohon maaf, suaranya kedengar semua nggih? Nggih. Alhamdulillah. Mana video call? Sebelumnya mohon maaf, ini perkenalkan, nama saya Bagus Setiabudi. Nah, saya ngajar PKN, Pak. Karena saat ini ada Plastik corona, maka ya kita online. Kalau online ini sebenarnya susah-susah gampang. Kalau waktunya mudah, cuman kadang kendala ada di jaringan, gitu kan. Di internetnya kadang. Coba kita langsung saja ke materi, nggih.
Kenapa? Oh, Ini kelas 3 SMA nggih. nggih. Oh, coba ngono ya. Ini lho kan ini kalau kok wong ya ro kan. Terus aku. Iya ta ngono. Kali aku. Ngono pokoknya. Coba ya nelpon ngene iki ini. Ngono ta wis. Ya tak ambek belum. Oh. Pak, kalau yang ini kelihatan nggak Pak materinya? Bapak Ibu kelihatan nggak materinya ini? Kelihatan. Konsep ya. Kelihatan. Ya. Pengertian ideologi ini kelihatan nggak? Kelihatan ya. Kelihatan. Pengertian. Kelihatan nggih? Nggih. Apa, Bu? Pinter kabeh gawe kon-kon ya. Nah, gini, saya menjelaskan ini tentang pengertian ideologi. Ideologi berasal dari bahasa Yunani, dari kata ide dan logos. Kalau ide itu artinya gagasan, konsep atau cita-cita. Nah, sedangkan logos itu artinya ilmu atau ajaran. Jadi kalau digabungkan, ideologi itu ya ilmu atau ajaran tentang gagasan atau konsep atau cita-cita. Jadi begini, ini slide yang kedua. Soalnya Pengertian ideologi ini sudah saya rangkum. Jadi Bapak Ibu nanti mbak-mbaknya itu dapat buku elektronik saya. Nanti saya share ke grup ya, buku elektroniknya. Jadi jenengan itu asal buku, tapi dalam bentuk elektronik, maksudnya saged diwaca ten HP ngoten lho. Jadi materinya saya kasih lewat WhatsApp, nggih. Nggih. Sudah saya lanjutkan lagi. Pengertian ideologi. Nah, ideologi itu adalah gagasan yang berisi nilai-nilai yang dijunjung tinggi sebagai pedoman dalam bertingkah laku untuk mencapai cita-cita. Kemudian menurut Ramlan Surbakti itu ideologi adalah seperangkat gagasan tentang kebaikan bersama yang dirumuskan dalam bentuk tujuan yang hendak dicapai dan cara yang digunakan untuk mencapai itu. Menurut Ensiklopedia Nasional Indonesia, secara umum ideologi itu diartikan sebagai seperangkat pemikiran utuh yang mengandung kaidah-kaidah yang utuh, nilai-nilai yang dianggap dapat memberi petunjuk mengenai apa yang baik dan apa yang buruk bagi masyarakat tertentu. Jadi gini Pak, ideologi Pancasila itu secara gampangnya itu cita-cita bangsa. Jadi negara ini kan punya cita-cita, gak mungkin suatu negara itu punya cita-cita istilahnya tidak memakmurkan rakyatnya, itu nggak ada. Bahkan negara yang konflik pun itu yang dikonflikkan itu hanya kepingin uripe penak, Bapak. Jadi banyak negara-negara Timur Tengah itu yang sampai sekarang dia perang karena ingin hidup layak. Tapi mereka di negara-negara Timur Tengah itu tidak saling mengalah, artinya ispodo rakuse lah, rakus kekuasaan. Makanya dia perang terus. Nah, alhamdulillah kita yang di Indonesia yang sudah punya Pancasila sebagai ideologi yang terbuka, itu kita makan ya tinggal makan, maksudnya nggak usah mikir perang kan. Kalau makan ya sudah makan aja, gitu. Kerja ya tinggal kerja. Kalau misalkan di negara konflik,
Itu enggak bisa, Pak. Kita mau mikir makan itu ya kan susah. Mau makan takut kena bom. Kan nggak enak itu. Jadi alhamdulillah kita di Indonesia yang punya ideologi terbuka, maksudnya Pancasila sebagai dasar negara itu sudah membentengi diri kita. Dan alhamdulillah selama ini ya Indonesia baik-baik saja gitu. Nggak ada konflik, nggak ada apa. Rakyatnya juga makmur. Yang saya maksud ideologi itu adalah cita-cita bangsa. Ideologi itu adalah cita-cita suatu bangsa. Ini yang online berapa orang ya? Bapak Kuswandi Wandi, nggih Pak. Nggih, Nah, jenengan dalamnya pundi? dosen terus. Oh, nggih. Nggih. Kemudian, oh Mbak Yeni Intan. Mbak Yeni Intan. Oh, nganu ya, mic-nya off. Jenengan mic-nya off, Bu. Mic-nya jenengan pitet niku. Ora iso. Ora dipitet. Sing gambare mic niku lho. Dah. Ah, nggih. Jenengan daleme pundi? Kromengan. Kromengan pundi, Bu? Kromengan. Oh, Peniran nggih. kromengan. Oh, nggih. Mbak Syahri niki. Alfiati Suci. Rumahnya mana? Panjen. Oh, Panjen. Ini kalau nggak kenalan kan nggak enak. Mas Trio Pradana, kemudian Agung. Oh, ini Pak Setio nih. Suara saya terdengar jelas nggih? Nggih. Saya lanjutkan lagi. Kemudian pentingnya ideologi bagi suatu bangsa dan negara. Jadi karena ideologi itu adalah cita-cita bangsa, maka ya sangat penting. Satu, pentingnya ideologi bagi suatu bangsa dan negara itu memberikan arah yang tepat bagi tujuan yang ingin dicapai. Yang kedua, itu menjadi dasar atau fondasi atas berdirinya suatu negara. Kemudian yang ketiga, sebagai pedoman untuk mengatur kehidupan masyarakat dalam mencapai tujuan. Yang keempat, menjadi sarana pemersatu masyarakat. Saya jelaskan dari yang pertama, memberikan arah yang tepat bagi tujuan yang ingin dicapai. Jadi sudah saya jelaskan tadi di awal bahwa yang namanya ideologi itu adalah cita-cita. Jadi pasti ada tujuan yang ingin dicapai, itu pasti ada. Tujuannya apa? Satu, semua negara itu ingin hidup bebas, merdeka. Kalau enggak bisa merdeka, itu dalam artian masih ada jajahan negara lain, itu hidupnya nggak akan layak. Hidupnya nggak akan layak. Pasti ada penekanan. Kalau sudah merdeka, itu yang tujuan yang paling besar suatu negara itu kira-kira apa? Pak Kuswandi.
Mas siapa lagi? Oh, Mbak Alfiati, kira-kira nopo tujuan sing paling dikepingin negara niku lho? Nopo? Merdeka. Dah merdeka satu, terus napa malih? PKN ini Makmur. pelajaran gampang, nggih, makmur, napa malih? Sejahtera. Sejahtera, terus napa malih? Cita-cita negara niki lho, kepingin nopo rakyate makmur, merdeka, beras murah, nggih. Apa malih? Ekonomi. Ya, ekonomi? Lah, standar. Oh ya, pinter. Napa Mbak Yeni? Kira-kira tujuannya negara itu, cita-citanya negara niku napa? Sekolah gratis. Air, tentrem, Napa malih? hidup makmur, Hidup makmur, nggih. jajah, Nggih. Lihat deh Pak Kuswandi, jenengan kira-kira nopo? Foto dan sentosa. Oh, nggih ya, nggih, sip. Nggih. Nah, tujuannya seperti itu toh. Tujuannya itu satu, kita merdeka. Maksudnya nggak ada jajahan, nggak ada penekanan dalam negara kita. Yang kedua, kita itu kalau sila kelima itu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, dalam keadilan itu kita sudah merasakan kesejahteraan. Bagaimana caranya bangsa itu memakmurkan rakyatnya itu butuh perjuangan. Dan gak gampang kita lepas dari jajahan Belanda, Jepang, dan lain-lain tuh. Para pendiri-pendiri bangsa itu ya bercucuran darah. Sedangkan kita yang sudah merasakan nikmatnya itu kadang kalau misalkan hari 17 Agustus gitu, terus biasa-biasa aja kok nggak enak jiwa-jiwa. Iki loh, dulunya bangsa kita merdekanya itu ya lewat penumpahan darah itu, lewat perjuangan. Sedang 17 Agustusan gue ngeliat tarian. Jadi apa yang saya maksud itu bagaimana ketika negara kita merdeka penuh perjuangan, kemudian kita yang sekarang merasakan kenikmatannya, itu paling tidak kita semangat lah ketika 17 Agustus itu kita semangat buat acara apa. Ya, yang kedua itu menjadi dasar atau fondasi atas berdirinya suatu negara. Jadi ideologi Pancasila itu adalah dasar negara. Pancasila itu ada berapa? 5. Isinya Pancasila itu, Pak? 5. Yang ke-1? Tuhanan Maha Esa. Ini ki kula kan pun dangu mboten maca-maca mangke kadang lali Pancasila. 1, ketuhanan yang Maha Esa. 2, Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3, Persatuan Indonesia. 4, kerakyatan yang dipimpin permusyawaratan antara keruatan, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Alhamdulillah, berarti jenengan tasih apal gitu. Soalnya Pancasila kadang mboten dipikir tapi ketika dibedheki mboten saged tali. Biasanya ngoten. Nah, menjadi dasar atau fondasi atas berdirinya suatu negara. Jadi, seumpama bangunan itu kalau nggak ada fondasinya, dia nggak bakal kuat. Dia pasti roboh. Makanya kalau misalkan orang mendirikan rumah, mendirikan apartemen, apapun lah, pasti kalau rumah itu pasti ada yang namanya fondasinya. Karena fondasi itu sebagai dasar penguat
supaya bangunan ini tidak roboh. Nah, sama halnya dengan ideologi Pancasila ini. Jadi negara itu ada dasarnya. Dasarnya apa ya? Pancasila itu sebagai fondasi, sebagai apa ya istilahnya, supaya bangunan itu kuat, tidak gampang dia roboh karena terpaan-terpaan negara-negara lain. Kalau dulu memang perangnya perang secara fisik, tapi kalau sekarang itu perangnya perang dingin semua. Lewat misalkan dalam perekonomian. Seperti itu kebijakan-kebijakan pemerintah itu kan pasti ada istilahnya yang berhubungan dengan negara lain. Dalam artian kerjasamanya. Dari situ kadang ada yang pro, ada yang kontra. Jadi supaya kokoh harus ada fondasi. Nah, fondasinya apa? Ya Pancasila ini. Yang ketiga, sebagai pedoman untuk mengatur kehidupan masyarakat dalam mencapai tujuan. Nah, ini jelas. Sebagai pedoman untuk mengatur kehidupan masyarakat ini dalam mencapai tujuan ini jelas. Kalau di Pancasila ada 5 sila. 1 ketuhanan, 2 kemanusiaan, 3 persatuan, 4 kerakyatan, 5 keadilan. Nah itu kelima sila ini sudah masuk semua di warga Indonesia, itu sudah masuk. Mungkin kadang ada pertanyaan, yang kelima itu enggak ada, Pak. Maksudnya tidak ada aplikasinya apa keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ya buktinya sampai saya ini kalau nggak ingat-ingatan mawon. Namanya adil itu kan, adil itu sama apa enggak? Harus sama apa enggak adil itu? Siap. Kira-kira sama gitu. Ya sama. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Adil itu sama. Ya sekarang saya punya analogi. Si ibu ini punya anak 2. Yang satu umur 7 tahun, yang satunya umur 15 tahun. Kalau misalkan ibunya ini ingin menghadiahkan anaknya itu baju, itu kalau memang keadilan itu sama, maka seharusnya misalkan ukuran adiknya itu S gitu ya. Berarti kakaknya harus dibelikan S loh, ukuran bajunya. Itu sama apa enggak? Keadilan itu seperti itu apa enggak? Berarti kan tidak. Jadi keadilan itu ya enggak harus sama rata enggak. Ya kita tahu mana yang harus diberi lebih, mana yang biasa-biasa saja gitu. Jadi membaginya itu sesuai dengan porsi. Kan gitu. Ini nggak sesuai porsi ya kota, Mas. Ya, makanya. Kota itu. Kalau disamaratakan cuma enggak bisa gitu. Ya nggak bisa. Ya lanjut porsi ini botolnya beda-beda. Ya. Lanjut nggih. Sekarang nomor yang keempat itu menjadi sarana pemersatu masyarakat. Jadi begini, sarana pemersatu masyarakat itu maksudnya dulu kalau para pendiri bangsa tidak menggunakan Pancasila sebagai dasar negara, mungkin negara ini sampai sekarang mungkin tidak bisa seperti ini. Kenapa? Karena logikanya negara kita ini adalah negara yang mempunyai banyak suku bangsa. Negara kita adalah negara kepulauan. Pasti kita tahu bahwa di lain pulau, lain daerah itu bahasanya beda semua. Bahasanya beda semua. Jangankan lain pulau, satu pulau itu kadang bahasanya beda. Maka disatukan satu. Kita punya satu bahasa Indonesia. Kemudian kalau misalkan nggak ada bahasa pemersatu kan ya susah, Pak. Sing Madura ngomong Madura, sing Jawa ngomong Jawa.
Dia Kalimantan ngomong Kalimantan. Jadi kan kita tidak bisa berkomunikasi dengan. Kemudian menjadi sarana pemersatu masyarakat itu kita punya Pancasila. Satu, kita harus mempunyai Tuhan, berketuhanan. Yang kedua, kemanusiaan. Nah, dalam artian kemanusiaan itu ya kita saling gotong royong lah. Tidak ada yang istilahnya secara humanisme, maksudnya secara diri sendiri. Maksudnya kita si pribadi itu melihat orang lain kesakitan itu kira-kira mentolo apa ora? Kan buatan gitu. Gak mentolo. Biarpun kita tidak pernah kenal, biarpun kita tidak pernah kenal, kok ada orang dia istilahnya lebih membutuhkan daripada kita. Itu secara manusiawi itu pun ternyuh tenati sakno wong iki misalkan gitu. Makanya kenapa manusia itu selalu butuh dengan manusia lain ya karena kita adalah makhluk sosial. Tidak bisa sekarang kita ego hidup sendiri gitu. Wah, tidak bisa. Tidak bisa. Hal sekecil apapun manusia itu pasti tetap butuh manusia yang lain. Jadi sarana pemersatu masyarakat itu jelas di 5 sila itu semuanya masuk semua. Kemudian saya lanjutkan gitu. Nah, ini kelihatan ya, tulisannya kelihatan ya. Kelihatan. Ya, proses perumusan Pancasila sebagai dasar negara. Istilah Pancasila sebagai dasar negara ini mulai dikenalkan di dalam sebuah badan yang bernama BPUPKI. BPUPKI ngertos? Ada yang tahu BPUPKI? Apa? Coba. Kepanjangan dari BPUPKI napa? Sanes G30 SPKI lho nggih. Kurang paham. Sanes PKI sing pembunuhan niku sanes niki. Paham. Iki BPUPKI. Apa Mbak itu apa Mbak sinten Mbak Alfiati? Kira-kira apa? B-nya apa? BPUPKI itu loh. Badan HP-nya itu lupa usaha-usaha. Ya persiapan usaha-usaha. Kemerdekaan Indonesia. Badan Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Bentar. Jadi namanya BPUPKI. Nah, pembentukan BPUPKI itu dilakukan oleh pemerintah. Penyelidikan. Kedudukan Jepang di Indonesia sebagai pelaksanaan janji Jepang yang akan memberikan kemerdekaan kepada bangsa Indonesia kelak di kemudian hari. Nah, ketua sidang ketika BPUPKI itu adalah Dr. KRT Rajiman Widyodiningrat. Nah, jadi begini, Indonesia itu mulai mbiyen dihapusi terus. Katanya dijanjikan diberikan kemerdekaan. Ternyata semuanya itu bohong. Bahkan Jepang itu pulang karena ada bom di mana? Di Hiroshima dan mana? Jepang itu dibom di Hiroshima dan Nagasaki. Nah, Nagasaki dan Hiroshima itu dibom oleh sekutu, makanya Jepang itu pulang dari Indonesia. Nah, ketika pulang itulah kesempatan yang terbaik negara kita. Makanya kita bisa menandakan teks proklamasi oleh
Bapak Soekarno, sang proklamator. Menyatakan bahwa Indonesia ini sudah merdeka. Tuh. Nah, ini saya berikan beberapa rancangan dasar negara Indonesia. Jadi Pancasila yang tadi itu, yang tadi jenengan baca, itu sudah melalui proses panjang. Enggak moro-moro dari Pancasila seperti itu, enggak. Ada proses panjang. Nah, ini menurut Mr. Muhammad Yamin, 29 Mei 1945. Beliau itu punya 5 rancangan juga. Satu, kalau punyanya Mr. Muhammad Yamin, itu satu ketuhanan yang Maha Esa. Ya, sama kan? Ketuhanan yang Maha Esa yang kita pakai sekarang itu. Yang kedua adalah kebangsaan persatuan Indonesia. Kemudian yang 3, rasa kemanusiaan yang adil dan beradab. Yang keempat, itu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, dari kelima ini sebenarnya banyak yang digunakan sampai sekarang. Tapi karena ada usulan-usulan dari para tokoh-tokoh Indonesia, jadi tidak ini saja yang diaminkan. Jadi ada punyanya Mr. Supomo. Mr. Supomo punya tiga usulan. Satu, negara harus mengatasi semua golongan atau kelompok dan semua individu. Yang kedua, menyatukan seluruh masyarakat secara integral. Yang ketiga, negara nasional dan negara kesatuan. Kemudian punya Bapak Soekarno, itu ada 5. Yang pertama, nasionalisme atau kebangsaan Indonesia. Kemudian internasionalisme atau kemanusiaan. Kemudian yang ketiga, mufakat atau demokrasi. Yang keempat, kesejahteraan sosial. Yang kelima, ketuhanan yang berkebudayaan. Saya lanjutkan lagi. Kemudian, dari beberapa usulan-usulan para tokoh negara itu, akhirnya lahirlah yang namanya Piagam Jakarta atau Magna Carta. Nah, Piagam Jakarta ini tanggal 22 Juni 1945. Yang dulu sila pertama itu ini, Bu. Ini Pak I. Bapak, Ibu sama Mbak, Mas ini. Sila pertama itu dulu ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Nah, dulu ini kayak gini. Karena ada beberapa istilahnya petinggi negara itu saling usul. Kalau misalkan syariat Islam toh, nah nasibnya Kristen, Hindu, Buddha itu terus ya opo kan gitu. Dan tidak mungkin. Akhirnya sebenarnya ada keluhan dari saudara kita di bagian timur, orang Papua. Papua itu kebanyakan di sana kan Kristen, namanya Kristen. Punya usulan kalau nomor 1 itu kayak gitu ya saya tidak mau, gitu kan. Yang ditahukan kan nanti kalau Papua keluar dari Indonesia malah susah. Jadi nomor 1-nya diganti kan, hanya diganti. Nomor 1 apa? Ketuhanan yang Maha Esa. Jadi tidak ada, misalnya satu agama saja. Tidak ada. Semua agama, kita punya agama resmi di Indonesia ini berapa? Di Indonesia punya agama resmi pinten yang diakui di Indonesia? 5. Islam, Hindu, Buddha, Kristen, Buddha, Katolik, Protestan. Kristen, Katolik. Apalagi? Konghucu. Konghucu. Nah, Konghucu.
Sudah itu. Terakhir Konghucu. Yang kedua, kemanusiaan yang dalam beradab. 3, persatuan Indonesia. 4, kekayaan dipimpin oleh hikmat kebiasaan dalam permusyawaratan. Yang perwakilan. Yang kelima, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, kemudian dimasukkanlah dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang dipakai sampai saat ini. Ini tetap 5 ini, Pancasila ini. Nggak ada perubahan lagi. Ini sudah fix. Ini sudah diamini oleh seluruh rakyat Indonesia. Pancasila 1, ketuhanan yang Maha Esa. Yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. 3, persatuan Indonesia. 4, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Yang kelima, mewujudkan suatu keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya lanjutkan, okay. Sebentar. Kira-kira ada yang ditanyakan? Jangan pada ditanya apa? Mau ditanya tanggotakan? Enggak. Bapak mau tanya apa enggak? Monggo, Pak. Enggak. Oke, saya lanjut nggih. Oke. Kemudian poin selanjutnya adalah Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa. Kemudian Pancasila sebagai jiwa dan kepribadian bangsa Indonesia. Kemudian Pancasila merupakan perjanjian luhur rakyat Indonesia. Kemudian Pancasila sebagai suatu kesatuan yang bulat dan utuh dan tidak bisa dipisahkan antara sila yang satu dengan yang lainnya. Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia itu artinya dapat mempersatukan bangsa Indonesia serta memberi petunjuk dalam mencapai kesejahteraan dan kebahagiaan lahir serta batin dalam masyarakat yang beraneka ragam sifatnya. Indonesia punya banyak suku bangsa, punya banyak bahasa daerah, banyak sekali. Kemudian budayanya pasti juga beda. Kemudian apalagi bahasa, budaya,
Apalagi kira-kira yang berbeda. Banyak yang berbeda kan di Indonesia itu. Bahasa, budaya, apalagi. Sing beda budaya ini, bahasa ini, panggonan ini, kepulauan kan. Ya banyak kepulauan. Karena banyak perbedaan itu, maka kita butuh pemersatu bangsa, yaitu Pancasila itu. Nah, Pancasila itu memberikan petunjuk dalam mencapai kesejahteraan, dalam kebahagiaan lahir serta batin, dalam masyarakat yang beraneka ragam sifat. Contoh sederhana, misalkan selama ini Pancasila itu adalah dasar negara yang mempunyai ideologi terbuka. Itu inti dari satu, ketuhanan yang Maha Esa. Ketuhanan yang Maha Esa itu kira-kira maknanya apa? Menurut jenengan-jenengan ini sila ke-1 itu maknanya apa? Ketuhanan yang Maha Esa. Kira-kira nopo? Artinya ini, menurut versi jenengan, bebas. Apa? Kira-kira nopo? Ketuhanan yang Maha Esa. Ya, niku artinya nopo? Tuhan yang Maha Kuasa. Ya, pripun Bu? Ya Tuhan yang Maha Kuasa. Nggih, artinya Manusia. nggih. Jadi semua rakyat Indonesia itu harus mempunyai keyakinan, berketuhanan. Maksudnya kita sebagai makhluk tuh, jenenge makhluk mesti kan kalau sing nyiptakaken kan, kan nggak mungkin tiba-tiba kita di sini sendiri gitu, nggak ada nyiptakan, nggak mungkin. Jadi kita punya keimanan, kita harus berketuhanan. Karena kalau tidak bertuhan, maka paham kita akan beda. Maka orang yang tidak percaya Tuhan itu kan ada loh, orang yang tidak percaya Tuhan. Tuh. Lahirnya biasanya larinya ke komunis. Kalau sudah paham-paham yang seperti itu hukumnya akan ngawur semua, nggak ada aturan. Hukumnya akan ngawur semua itu, nggak ada aturannya. Orang namanya nggak ada berketuhanan, nggak sing diwedeni istilahnya. Nggak ada yang diwedeni biasa kabeh, podo kabeh. Itu nggak ada aturan namanya. Dalam diri manusia kita sebagai makhluk berarti ada yang nyiptakan. Siapa yang nyiptakannya? Tuhan itu. Makanya semua warga istilahnya masyarakat Indonesia itu harus berketuhanan, mempunyai keimanan. Punya ketakwaan kepada terhadap Tuhan. Pasti ada larangan dan perintah. Dalam agama itu ada larangan dan perintah. Nah, kemudian yang kedua, dalam sila kedua itu kemanusiaan yang adil dan beradab. Itu kira-kira nilai-nilai yang terkandung di dalamnya ini pun apa? Artinya itu apa? Oh, selamat datang Bapak Wahyudi. Bagaimana Pak? Suara jelas di sana? Saya lanjutkan lagi. Dalam sila yang kedua itu adalah ada kemanusiaan yang adil dan beradab. Terkandung nilai kemanusiaan antara lain itu maksudnya apa maksudnya? Kemanusiaan yang adil dan beradab. Kinten-kinten, kira-kira apa? Maksudnya kemanusiaan yang adil dan beradab itu apa? Ada yang bisa menjelaskan? Wis contohnya sembarang sakar penjenengan. Manusia saling membantu itu tadi. Ya, saling membantu. Terus
Ada lagi? Ada yang lain? Ada yang lain? Bapak Kuswandi, jenengan kini kita apa Pak? Yang Manusia beradab. peduli antar sesama. Oh, nggih. Nggih. Dan punya kepercayaan kepada Tuhan. Nggih. Terus ini dalam sila kemanusiaan yang adil dan beradab itu terkandung nilai-nilai antara lain. Satu, itu pengakuan terhadap adanya martabat manusia. Menungso ini kan nggak ada harkat derajat. Kalimat martabat, harkat derajat dan martabat manusia itu sangat dijunjung tinggi. Pengakuan terhadap itu pengakuan terhadap harkat derajat dan martabat manusia itu masuk di sila nomor 2 ini. Karena kenapa? Contohnya misalkan harkat derajat dan martabat manusia itu logikanya gini. Kalau dulu di era penjajahan itu masyarakat Indonesia itu kan banyak yang disiksa dan dipekerjakan seperti hewan. Itu berarti secara harga dan derajat martabat manusia itu tidak ada di situ. Wis menungso dianggap kewan kabeh. Kon kerja mangan kadang dikai kadang ora. Itu kan tidak ada harga derajat manusianya tuh, memanusiakan manusianya tidak ada. Jadi di sila yang kedua itu kita mengakui pengakuan terhadap adanya harkat derajat dan martabat manusia. Itu masuk di sila nomor 2. Kemudian perlakuan adil yang istilahnya apa? Perlakuan adil terhadap sesama manusia. Kemudian yang ketiga, pengertian manusia itu beradab. Beradab, duwe tata krama, misalnya kita beradab, punya sopan santun, kemudian memiliki daya cipta, rasa, kemudian apalagi karsa, keyakinan, sehingga jelas adanya perbedaan antara manusia dan hewan itu jelas. Secara kebutuhan fisik manusia sama dengan hewan. Manusia butuh makan, hewan juga butuh makan. Manusia butuh berkembang biak, hewan butuh berkembang biak. Manusia juga apa ya, dalam hukum agama ya kita nikah, ada pernikahan, nggak ngawur, maksudnya ada aturan. Ketika kita pengen punya keturunan tuh nggak ngawur. Kalau hewan ngawur nggak masalah, nggak punya hukum memang. Kalau manusia nggak bisa, kita punya hukum. Kita punya hukum. Kalau yang Muslim punya hukum Islam. Kemudian kalau ikut negara, ya ikut hukum negara. Nikah pun juga di KUA. Nggak ada nikah di pos kamling kan juga nggak ada, Pak. Nikah ya di KUA. Jadi ada aturannya. Nah, sila yang kedua itu. Kemudian dalam sila ketiga itu adalah apa? Sila ketiga? Persatuan Indonesia. Persatuan Indonesia. Kira-kira nilai apa yang ada di dalam persatuan Indonesia? Kira-kira nopo contohnya ini guna persatuan Indonesia itu. Apa? Persatuan gitu. Jadi kalau persatuan itu menyatukan yang tidak satu, kan gitu. Jadi persatuan berarti sebelum ada persatuan itu banyak perbedaan. Gini wangi. Yang menjadi satu berarti dulunya juga beda semua. Makanya disatukan, makanya ada persatuan.
Yang dinamakan dengan persatuan itu karena bangsa ini saya sudah jelaskan tadi banyak sekali suku bangsa, berbeda bahasa. Negara kita adalah negara kepulauan di seluruh wilayah Indonesia ini, makanya disatukan dengan Pancasila itu yang saya maksud. Nah itu masuk di nilai yang nomor Pancasila yang ketiga, sila yang ketiga itu. Kemudian bangsa Indonesia itu adalah persatuan suku-suku bangsa yang mendiami wilayah Indonesia. Ini insya Allah kalau misalkan ada orang di pedalaman, sedikit banyak kalau sekarang loh ya, sedikit banyak dia tahulah sama bahasa Indonesia itu tahu. Kalau dulu mungkin banyak yang tidak tahu, tapi kalau sekarang insya Allah sudah banyak lah. Karena banyak yang tahu bahasa Indonesia itu maksudnya. Kalau dulu memang tidak ada media, tapi kalau sekarang media sudah bebas, maksudnya kita pakai internet, kemudian kita mempublikkan, misalkan, oh di sini ternyata ada suku ini yang dia bertempat tinggal di sini, itu semuanya jelas. Kemudian kadang ada orang-orang yang dia itu pengen tahu, oh di mana sih apa sukunya itu di mana? Oh di sana di hutan sana. Gitu. Dia ke sana berinteraksi, ya lama-lama dia tahulah bahasa Indonesia. Itu orang yang paling jauh dalam suku, bukan tidak tahulah bahasa Indonesia. Karena bahasa Indonesia adalah bahasa pemersatu. Kemudian pengakuan terhadap Bhinneka Tunggal Ika. Bhinneka Tunggal Ika itu artinya apa sih Bhinneka Tunggal Ika nih lho. Biasanya ten Garuda Pancasila niku terus ten sikile niku wonten tulisan Bhinneka Tunggal Ika. Nah, niku artosipun napa? Artinya apa itu? Berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Nah, nggih pinter, berbeda-beda tapi tetap satu jua. Nah, yang dimaksud itu tadi. Intinya itu. Karena logikanya kalau kita beda, logika kita berbeda. Itu kalau memunculkan konflik itu sangat mudah sekali. Karena beda itu. Ada konflik sedikit, itu mudah sekali pecah. Ada Jawa, ada Madura, ada Kalimantan, ada Sulawesi dan lain-lain. Kalau kita semua istilahnya mengedepankan egoisme, kita punya ego, kita ingin menang sendiri dan lain-lain. Ada kasus besar dulu Indonesia jenengan tasik napa ingat kali kasus Sampit kali Madura, Kalimantan Madura, yang misalnya banyak korban di sana, itu kan kasihan karena ada perbedaan mungkin di situ mungkin masalah wilayah atau apa yang menjadikan sampai tumpahan darah. Maka daripada itu karena kita memang beda, untuk menjadikan kita itu berselisih itu gampang gitu loh. Tapi adanya Pancasila sebagai fondasi, Pancasila sebagai dasar negara, ini insya Allah sampai kiamat tetap Pancasila tetap wonten di Indonesia, insya Allah. Karena kita menyatukan sesuatu yang berbeda itu juga tidak mudah. Jadi Pancasila ini sebagai dasar negara, sebagai fondasi negara kita, sebagai pandangan hidup bangsa, itu sangat cocok sekali. Kemudian yang sila keempat ini pun apa? Kesamaan terhadap kemusyawaratan dan perwakilan. Ini kan kinten
Dalam ini sila yang keempat itu rakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Itu kira-kira yang terkandung di dalamnya itu apa? Maknanya ini kuno apa? Maknanya itu apa? Apa kira-kira? Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Nah, kira-kira ini kunopo? Gamblangin ini lho. Lek ngeten iki kan dawa kan mikirnya wangel. Dawa kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Wangelan mikirnya. Wis dawa apa iki? Kinten-kinten nopo? Contohnya mawon nopo nih? Ya, para pemimpin tegas dalam memimpin rakyatnya. Ya. Terus napa malih? Wonten malih? Bapak-bapak nih, napa Pak? Kinten-kinten Pak. Contohnya ten kehidupan masyarakat nih lho napa? Karena kan PKN itu pelajarannya bukan pelajarannya harus mikir oh kita baiki nggak ada. Misalnya kalau PKN tuh kehidupan pelajarannya kehidupan kita sehari-hari gitu. Gampang aja. Yang keempat itu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Sepanjang itu tulisan panjang itu kita nopo sih arti ini dalam kehidupan sehari-hari ini gue nopo. Ya, iya, Chris. Apa memilih pemimpin tadi satu. Terus ada lagi nopo? Mbak Sari, napa jenengan Mbak Sari? Alfiati Suci. Kira-kira apa? Suaranya kurang nggak terdengar, jenengan kurang cedek menawi napa? Oh ya. Ya, ini saya berikan contoh-contoh. Yang maksudnya contoh-contoh. Sila keempat itu adalah kerakyatan dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan yang terkandung di dalamnya itu kedaulatan negara adalah di tangan rakyat. Kedaulatan negara di tangan rakyat. Jadi rakyat itu adalah pemegang nopo istilahnya kedaulatan rakyat. Jadi rakyat bersatu itu lebih kuat. Jadi negara itu biarpun kita punya pemimpin satu pemimpin itu yang milih kan juga rakyat. Tapi terkadang sekarang beda. Karena sudah jadi pemimpin, dipilih oleh rakyat, sudah di atas malah korupsi. Gitu kan. Malah korupsi, kemudian dia punya kebijakan-kebijakan yang kadang kebijakan itu ya menyengsarakan pihak lain ya. Pasti saya juga tahu bahwa kebijakan itu tidak semua kebijakan itu harus sama rata. Tidak semua kebijakan itu satu menguntungkan. Itu tidak. Pasti ada yang tidak diuntungkan. Kebijakan itu seperti itu. Cuma yang disayangkan kalau sekarang banyak kampanye-kampanye. Ya ini kan sebentar lagi juga kita coblosan gitu. Kita coblosan sebentar lagi. Ya, kalau bisa ya kita cari pemimpin yang amanah lah. Pemimpin yang benar-benar memikirkan rakyat. Apalagi di era-era sekarang. Di di era pandemi kayak gini. Orang itu susah mau kerja itu dibatasi lah, ya, dibatasi oleh keadaan alam ini. Karena adanya wabah, kemudian sepak terjang kita
istilahnya kalau kita kerja biasanya enak-enak aja, karena adanya pandemi ini kita harus sabar. Memang harus sabar. Kemudian sekarang kita mau dalam era ini, di 2020 itu kan ada banyak sekali peristiwa-peristiwa. 2020 ini ya istimewa lah buat kita. Pandemi yang sampai sekarang juga enggak tahu kapan hari ini. Selesainya kapan juga enggak tahu. Ya semoga cepat selesai. Cepat apa ya istilahnya, corona indang mulai. Ya gimana lagi? Tetap yang membuat corona itu tetap pangeran, tetap Gusti Allah. Sanes tiang-tiang mboten tiang mboten sakti belas. Tetap pangeran sing tambet. Ya napa nggih sing ngilangaken bakal nggih pangeran. Saya sambungkan lagi, kedaulatan negara adalah di tangan rakyat. Ya nopo gimana pun rakyat itu tetap berkuasa. Rakyat itu tetap berkuasa. Karena pemimpin yang satu itu dipilih oleh rakyatnya. Tidak mungkin pemimpin terus milih rakyat. Ora iso. Tetap rakyat yang akan memilih pemimpinnya. Jadi kedaulatan negara itu tetap di tangan rakyat. Kadang orang yang sudah menjadi pemimpin itu lupa diri. Wis ning dhuwur, ya tiba-tiba dia korupsi. Mengecewakan. Ya itu, kedaulatan negara itu ada di tangan rakyat. Yang kedua, itu pemimpin kerakyatan adalah hikmat kebijaksanaan yang dilandasi oleh akal sehat. Yang ketiga, manusia Indonesia sebagai warga negara dan warga masyarakat itu mempunyai kedudukan dan hak kewajiban yang sama. Kemudian artinya lagi musyawarah, ini penting. Musyawarah untuk mufakat dicapai dalam permusyawaratan wakil-wakil rakyat. Nah, poin nomor 4 itu rakyat yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan itu artinya negara kita negara demokrasi. Di negara kita adanya pemilu itu secara langsung. Pemilu secara langsung. Milih langsung. Permusyawaratan itu artinya musyawarah. Musyawarah itu juga enggak. Kadang ada musyawarah yang enggak mufakat. Tahu artinya? Ngertos nggih? Musyawarah mufakat niku ngertos jenengan? Tahu? Musyawarah mufakat. Musyawarah dan mufakat. Jadi musyawarah gini. Ada 10 orang. 10 orang itu berdiskusi, bermusyawarah 10 orang. Kemudian dari 10 orang ini ada 7 yang mengatakan iya, yang setuju itu 7 orang. Tapi yang 3 itu tidak setuju. Itu namanya musyawarah nopo musyawarah mufakat. Kinten. Jadi musyawarah itu dan mufakat itu ya ke-10-nya itu ya iya semua itu, iya semua gitu. Musyawarah mufakat itu kayak gitu. Musyawarah dan mufakat. Terus tenanan gitu, tenanan. Kemudian musyawarah mufakat itu dicapai dalam permusyawaratan wakil-wakil rakyat. Nah, sini kembali lagi ke wakil rakyat lagi. Bahwa kita itu punya wakil. Kalau rakyat nggak ada pemimpinnya juga nggak bisa jalan. Kita tetap mengusulkan wakilnya ini.
wakil dari daerah ini. Makanya ada namanya bupati, ada gubernur, ada yang paling dasar ono RT, RW kan. Ada RT, RW, kemudian ada kepala desa, kemudian ada camat, ada bupati, kemudian ada gubernur, wali kota, bupati, gubernur, sampai presiden. Nah, itu juga yang milih juga rakyatnya. Nggak mungkin tiba-tiba aku tak jadi gubernur dewi. Wah, itu nggak bisa. Nggak ada aturannya. Ya, sekarang ke sila kelima bunyinya apa? Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ya, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kira-kira niki adil niki ya ono apa niki wau? Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kinten-kinten. Harus dihormati. Terus apa lagi? Apa kira-kira? Dan ini kalau jelaskan nggih. Nilai keadilan sosial itu bagi seluruh rakyat Indonesia itu antara lain satu, perwujudan keadilan sosial dalam kehidupan atau masyarakat meliputi seluruh rakyat Indonesia. Di dalamnya itu keadilan dalam kehidupan sosial, terutama meliputi bidang-bidang ideologi, kemudian ada bidang politik, kemudian ekonomi, sosial, kebudayaan, pertahanan keamanan nasional. Jadi ini mohon maaf niki saya ingin apa radi rame dan pundi nggih. Suaranya Mas, suaranya. Oke, boten Pak Wahyudi ya. Ngapunten nggih, Pak. Nggih. Nggih ngapunten. Jenengan mike jenengan pidet. Mike tok gambar lah nggih, pun. Jenengan kan mireng kula, jenengan mireng nggih. Nggih. Dan gini loh, ini adalah apa ya, uniknya dan mungkin kekurangan dari kita belajar online itu, yaitu ada suasana yang enggak istilahnya kadang mengganggu itu, ya bukan maunya kita, karena kondisional aja. Gitu. Ya enggak apa-apa, namanya belajar online ya kayak gini, dilakoni Pak. Saya lanjutkan. Dalam sila kelima itu tadi, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia itu perwujudan keadilan sosial dalam kehidupan bukan hanya sosial saja, tapi bidang-bidang politik, ideologi, kayak ekonomi, sosial, kebudayaan, dan pertahanan serta keamanan. Kemudian ada cita-cita masyarakat itu adil dan makmur. Adil dan makmur secara material dan spiritual yang merata bagi seluruh rakyat Indonesia. Ini yang dinamakan cita-cita masyarakat adil dan makmur secara material dan spiritual yang merata bagi seluruh rakyat Indonesia. Niki kita sampun terwujud napa mboten? Napa dereng? Adil dan makmur. Kira-kira ini sudah terwujud napa dereng?
Dereng. Masyarakat adil tuh. Dereng. Kenapa kok dereng, Bu? Dereng makmur rakyatnya. Dereng makmur. Rakyatnya terima. Nek corona dereng makmur. Yo, nggih, nggih. Gara-gara corona. Nggih. Jadi kan di sila kelima itu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia itu di dalamnya terkandung cita-cita. Nah, wonten cita-cita lah Bu. Namanya cita-cita kan nggih. Kepinginan kan wonten, kepinginan, cita-cita ini kepinginan. Masyarakat ini ku adil, makmur secara material dan spiritual yang merata bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, ini kula piyambak. Ini analogi saya. Maksudnya saya mikir. Kalau misalkan Tuhan itu pangeran niku kok wong Indonesia yang digawe istilahnya makmur secara material kabeh. Duwe. Wah, apa enggak ada. Sugih kabeh lah sugih. Indonesia wonge sugih kabeh. Ya terus sing nyambut gawe sapa? Sugih kabeh, kaya apa duwe akeh. Tibake sampean yo duwe, aku yo duwe. Wis tambah gak iso mlaku. Mboten saged mlampah malah. Makanya ya ada yang kerja tani, ada yang kerja buruh, ada yang pengusaha, ada yang jadi guru untuk mendidik rakyat Indonesia. Ada yang jadi dokter untuk mengobati dan itu sebenarnya sudah pas semua kalau menurut saya. Karena indikasi makmur itu boten ten sugih, boten. Makmur niki tentrem. Boten ten apa istilahnya dari tingkat perekonomian, oh ini perekonomiannya bagus gini. Oh gak ngerti utangnya oke ora ro. Jadi apa semakmur itu enggak itu ayam pokoknya ayam lah. Kalau menurut saya pribadi itu yang dinamakan makmur itu ayam. Senajan sehari itu 20.000 itu sudah misalnya selego tenang itu ya alhamdulillah daripada sehari orang itu habis 100-150.000 tapi saya ngeluh itu tidak makmur kalau menurut saya. Orang makmur itu sehari dia menghabiskan uang 20.000 untuk menghidupi anak istrinya. Terus kayak itu apa tapi seneng urip itu makmur kalau. Maaf nih laptop. Dah makmur secara material kalau pancen diturutin ya pangeran ini malah susah kalau saya menurut saya makmur secara material orang Indonesia makmur secara material semua wis malah susah kalau menurut saya. Wis ngene wae lah, ngene ae Gusti gak apa-apa. Wis ngene wae enak iki. Secara material dan spiritual. Kalau spiritual saya sebagai orang Indonesia itu kalau spiritual yang merata dalam artian spiritual itu kita punya keimanan, kita punya keyakinan, kita punya agama. Nah itu kalau menurut saya sampai sekarang di Indonesia ya is okay, maksudnya enggak ada masalah, sudah terlaksanakan kalau secara spiritual. Dan secara material orang mikirnya makmur secara material itu ya pokoknya uangnya banyak, mau kemana-mana bisa gitu. Ya lek kabeh ngoten boten saged mlampah negara niki. Ya tetap wonten sing buruh, wonten sing tani, wonten sing dados dokter, dados guru. Nah, ini sudah sirkulasi istilahnya perputaran yang baik untuk perekonomian. Kemudian nilai dari keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia itu adalah cinta akan cinta akan kemajuan dan pembangunan. Cinta akan kemajuan dan pembangunan. Kemajuan itu karena semakin negara ini berkembang, semakin berkembangnya zaman itu semuanya akan berkembang juga.
Dalam artian kalau dulu HP itu kan jarang sih nggak ada, jarang yang punya dulu HP itu. Sebelum muncul HP itu namanya wartel itu pokoknya paling sip wartel dulu. Nggih. Warung telekomunikasi wartel itu kan kayak usaha yang menjanjikan dulu wartel. Ternyata lambat laun semakin berjalannya waktu, warung telekomunikasi itu ternyata sudah tidak zaman lagi. Muncul handphone yang kita telepon sudah di tangan kita, gampang gitu. Ya artinya wartelnya ya rubah, wartelnya juga enggak laku lagi. Kalau dulu orang ketika itu kalau punya wartel, iki usaha paling enak ya wartel iki. Ketika itu. Tapi setelah semakin modern, akhirnya wartel juga tidak ada lagi, tidak bisa. Cinta akan kemajuan dan pembangunan. Kemajuan banyak ya. Sekarang kita sekolah pun juga tidak usah ketemu langsung juga bisa sekolah. Ini kan sudah bentuk kemajuan lewat internet. Kemudian cinta akan pembangunan. Ya, pembangunan ini kalau menurut saya Indonesia sekarang, apik lah, sekampung-kampung pavingan kabeh saya. Adanya program PNPM. Kira-kira gitu nggih. Kalau di kampung-kampung tuh sekarang banyak yang sudah pavingan ya, paling enggak ya aspal lah, ada aspalnya itu. Di perkampungan Sudah aspal. Sudah aspal. PNPM kan Sudah. sekarang sudah merata dalam bentuk pembangunan gitu loh. Dulu nggak jeblok nih. Dulu itu jeblok semua. Kalau istilahnya udan titik ngoten wis keceh. Sekarang sudah maju, pembangunannya sudah terus, pemerintah mengumpulkan dana terus-menerus. Ya alhamdulillah. Kemudian nih, Pancasila sebagai jiwa dan kepribadian bangsa Indonesia memberi corak yang khas kepada bangsa Indonesia. Kemudian Pancasila merupakan ciri khas yang membedakan bangsa Indonesia dengan bangsa lain. Wis kula yakin, mboten enten negara malih sing padha karo Indonesia. Wis mboten enten blas. Di Indonesia tok niki sing padha karo negara liya. Pancasila memberikan ciri khas yang membedakan bangsa Indonesia dengan bangsa lain. Kemudian sila-sila dari Pancasila itu merupakan satu kesatuan yang bulat dan tidak dapat dipisahkan. Niki leres. Dari kelima sila itu tadi. Itu tidak bisa dipisahkan. Urutannya gini kuau. Pancasila itu merupakan satu kesatuan yang bulat dan tidak dapat dipisahkan. Nomor satu ketuhanan. Tetap pangeran itu nomor setunggal. Enten pangeran kok nomor keri kan mboten enten. Jadi notone tok niku pun pas. Notone sila itu sudah istimewa. Satu ketuhanan yang Maha Esa. Wis itu jelas. Dua kemanusiaan. Wis jelas menungso. Ya kalau nomor 2 sampai nomor 5 itu urusannya menungso. Tapi nomor 1 tetap ketuhanan yang Maha Esa. Itu istimewa. Kemudian saya lanjutkan lagi. Pancasila merupakan perjanjian luhur rakyat Indonesia. Pancasila itu disetujui oleh wakil-wakil rakyat Indonesia menjelang dan sesudah proklamasi kemerdekaan yang kita junjung tinggi. Kemudian Pancasila itu ditemukan kembali dari kandungan kepribadian dan cita-cita bangsa Indonesia yang terpendam sejak berabad-abad yang lalu dan mampu membuktikan kebenarannya setelah diuji oleh sejarah perjuangan bangsa. Lanjut malih. Ini nanti sampai jam pinten? Jam 9:30 nggih? Maksudnya pelajarannya usai itu 9:30.
Ya. 1,5 jam kan? Nggih. Ya apa carane ndelok iki? Nah, saya lanjutkan aja. Kemudian ini perbedaan ideologi terbuka dan ideologi tertutup. Jadi wonten beda. Menentukan tujuan dan norma politik dan sosial yang selalu dapat dipertanyakan dan disesuaikan dengan nilai dan prinsip moral dan yang berkembang di masyarakat. Jadi melok perkembangan zaman, tapi mboten istilahnya mboten mengusik. Dalam artian ideologi terbuka itu ya kita menentukan tujuan dan kita juga ikut perkembangan. Kemudian ideologi tertutup itu adalah pandangan dunia yang menentukan tujuan dan norma politik dan sosial yang ditetapkan sebagai kebenaran yang tidak boleh dipersoalkan lagi, melainkan harus diterima sebagai sesuatu yang sudah jadi dan harus dipatuhi. Terus pokoknya namanya tertutup, nggih. Orang tertutup itu kan nggak mau menerima saran. Orang tertutup, namanya orang tertutup ya nggak mau menerima saran. Kalau namanya orang terbuka, nah kalau ada salah, ya dia mau. Oh ya saya yang salah itu ya. Itu kan tipe-tipe orang yang terbuka. Mau dibenarkan. Saya samain salah. Oh nggih kula ngapunten kalau yang salah. Itu adalah ideologi kalau misalkan ideologi terbuka itu gitu. Kita ikut perkembangan zaman dan kita juga punya tujuan politik. Jadi gini, makna dari itu tadi, Pancasila itu sebagai ideologi terbuka. Itu artinya ideologi yang mampu menyesuaikan dengan perkembangan zaman tanpa mengubah nilai dasar. Itu maksudnya. Maksudnya ini. Ini yang terakhir ya. Jadi makna Pancasila sebagai ideologi terbuka itu adalah ideologi yang mampu menyesuaikan dengan perkembangan zaman tanpa mengubah nilai dasarnya. Nah, nilai dasar tetap Pancasila gini wow, tapi juga ikut menyesuaikan perkembangan zaman. Nah, dari sini ada yang ditanyakan? Ada yang mau tanya? Sudah? Tidak. Oh, nggih. Cukup nggih. Nanti gini, Bapak Ibu, Mbak-mbak dan Mas-masnya, nanti jenengan kula sukani buku sekolah elektronik. Jadi jenengan king HP pun saged buka buku nih. Ya kados buku-buku sekolah niku. Setelah pelajaran ini nanti saya share di grup nggih. Jenengan sinau ten mriku. Kira-kira sudah ada yang tanya lagi? Teman-teman? Kalau gitu saya undur diri dulu. Jadi gini, saya mohon maaf kalau ada tutur kata atau tutur kata tingkah laku saya tidak berkenan di hati panjenengan sami kula nyuwun agung pangapunten. Sama-sama. Mugi-mugi Sama-sama, Pak. kita sedaya niki asal ilmu ingkang barokah. Amin. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tutup.